Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman yang ditulis oleh Dr. Kathleen Lee Wijaya Kuntara dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntara. Judulnya adalah Salib Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat bernama Tempat Tengkorak, dalam bahasa Ibrani, Golgota. Yohanes 19 ayat 17. Dalam merenungkan akhir dari kehidupan Yesus, sangat penting bagi kita untuk ingat bagaimana dia memikul salib yang berat itu. Yesus tidak tidur sepanjang malam di Taman Getsemani karena ia menggunakan waktu itu untuk berdoa kepada Allah Bapa. Ia merasa sangat lemah, ditambah pula dengan penyambukan yang menyebabkan banyaknya darah yang muncrat keluar serta adanya luka sayatan karena cambukan pada punggungnya yang sangat perih tak tertahankan. Bayangkan dalam keadaan demikian, Yesus disuruh untuk memikul palang salib yang beratnya sekitar 75 kilo. Ia merasa tidak kuat dalam keadaan hypovolemic shock. Karena itu ia berjalan dengan sempoyongan dan terjatuh selagi mengangkat palang salib yang berat itu. Namun ia tetap mengangkat palang tersebut kembali, akan tetapi terjatuh lagi untuk kedua kalinya. Karena itu Alkitab menyebutkan tentara Roma memaksa Simon Kireni untuk mengangkat salib Yesus sampai mereka tiba di bukit Golgota. Sesampainya di tempat tersebut, Yesus tidak dibaringkan dengan baik-baik di atas kayu salib tersebut. Akan tetapi ia didorong dengan keras agar ia terlempar di atas kayu salib yang tidak diketam. Bayangkan saja bagaimana serat-serat kayu yang tajam itu menggores luka sayatan karena dicemeti, dan betapa perasaan nyeri yang sangat hebat. Kemudian mereka mulai memaku tangannya. Menurut Mayo Clinic, bagian yang dipaku bukanlah di telapak tangan korban sebagaimana yang kita sering lihat pada gambar penyaliban. Mengapa? Karena di situ terdapat tulang-tulang karpal yang kecil-kecil sehingga tidak kuat untuk menahan korban yang disalibkan. Yang sebenarnya dilakukan adalah memaku korban penyaliban dengan memakai paku yang panjangnya sekitar 15 cm di pergelangan tangan di antara tulang radius dan ulna. Di sini terdapat syaraf sensoris besar yang sangat sensitif, yaitu syaraf medianus. Syaraf ini bila tertekan saja sudah sangat sakit, apalagi diketok berulang kali dengan paku yang panjang. Satu perasaan nyeri yang tidak terbayangkan sama sekali, sehingga Mayo Clinic menyebutkan sebagai excruciating pain. Kemudian kaki yang satu diletakkan di atas kaki yang lain, dan serdadu Roma itu memakukannya dengan paku yang besar. Biasanya di antara tulang metatarsal pertama atau kedua, di mana di situ terdapat syaraf peroneus yang dalam dengan cabang-cabangnya, syaraf plantaris, medialis, dan lateralis, sehingga terasa sakit, nyeri yang menyayatkan. Setelah itu, salib tersebut diangkat dan dijatuhkan di atas lubang salib yang telah tersedia, sehingga menambah rasa nyeri pada rentangan tangan dan kaki yang dipakukan itu sampai terasa pada seluruh tubuh korban. Sungguh penderitaan Yesus itu sangat hebat. Seharusnya kitalah yang menderita karena dosa yang kita telah perbuat. Namun Yesus rela menjalani penderitaan tersebut dan mengambil tempat kita. Nah, apakah sambutan kita kepada kasih-Nya yang luar biasa ini? Ia telah menderita agar kita dapat memperoleh keselamatan. Kalau masing-masing kita mengerti akan pengorbanan Yesus yang luar biasa ini, kesombongan kita pasti akan mengalami kelunturan. Justru kasih Yesus akan lebih berkembang dalam kehidupan kita. Menyadari ia telah menderita dengan begitu hebat untuk Anda dan saya. Kiranya kasih Yesus Kristus memenuhi hidup kita sekarang dan selamanya.